Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Para alim ulama yang saya cintai, para kiai, ustadz, sahibul bait, sahibul musalla, para pejabat pemerintahan yang hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak saya sebutkan satu persatu dan itu tidak mengurangi penghormatan kepada mereka semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah pagi hari ini kita dapat duduk bersimpuh setelah melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada ibu-ibu online yang saya muliakan, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi tradisi kita umat Islam di Indonesia, negara serumpun maupun seantero dunia, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencurahkan rasa tasyakur ini dengan berbagai acara yang dilakukan. Di daerah-daerah kita saja berbagai cara dilakukan untuk mengadakan upacara maulid ini. Kalau di Palembang tempat saya itu ada tradisi arba'in dan ishrin. Arba'in itu 40, ishrin itu 20. Artinya selama bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir tidak ada hari yang kosong untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai 1 Rabiul Awal sudah Maulid. Setiap hari tidak kurang 5 sampai 6 kali acara Maulid. Mulai subuh, nanti jam 8 Maulid, jam 12 Maulid, habis asar Maulid, habis maghrib Maulid, habis isya juga Maulid. Dan setiap Maulid dengan cara-cara sendiri ya disampaikan, dan yang cukup menggembirakan itulah mungkin ajang silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Jadi 5 hari saja di Palembang, insya Allah pulang tambah 10 kilo badannya. Karena setiap acara makan nasi nasi kebuli, nasi uduk, di sana namanya nasi minyak. Ya, karena di sana banyak
para apa istilahnya itu pedagang-pedagang yang khusus, terutama orang-orang India yang punya restoran-restoran yang ahli di dalam ilmu perkarian. Perkarian itu masak kari. Ini sebagai apa? Ungkapan cinta kita, gembira kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di Kalimantan lain lagi. Di Jawa juga, Surabaya juga lain lagi, dan semuanya mempunyai tradisi tersendiri. Diperdengarkan kepada kita tadi itu maulid, sirah nabawiyah, dari sejak lahir sampai selesai kehidupan beliau. Yang menulis kitab maulid ini bukan sembarangan orang. Mereka adalah para ahli hadis semuanya. Jadi ceritanya bukan cerita dongeng, katanya, menurut ceritanya, konon kabarnya, enggak. Semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan. Berbagai kitab maulid kita temukan sekarang ini. Ya, kita baca dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang dilakukan, ada yang dibaca biasa saja. Isinya adalah sirah nabawiyah. Nah, sirah nabawiyah tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabi. Kenapa? Karena isinya adalah riwayat-riwayat. Maka seorang tokoh namanya Muhammad bin Ishaq adalah tokoh pertama yang menulis sirah nabawiyah, yang wafat 153 Hijriah. Dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Hisham yang wafat 213 Hijriah. Kita kenal dengan Sirah Ibni Hisham, 4 jilid. Diringkas, kalau tidak mau baca 4 jilid, dibaca Tahzib Sirah Ibni Hisham yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Abdus Salam Harun. Untuk mengungkap itu semuanya, karena sisi yang dicari itu adalah kepribadian junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita bahas satu-satu ayat-ayatnya. Ya, insya Allah selesailah jam 9 ya. Saya dipesani oleh Pak Hami jam 9 katanya baru selesai. Mudah-mudahan sebelum itu bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang kita sebut sebelum doa dibaca ada namanya syama'il. Syama'il ini bahagian daripada riwayat yang kita ceritakan. Kalau buku-buku hadis yang besar-besar masuk di situ syama'il, terutama yang Al-Jami', Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Jami'nya Ma'mar, Jami'nya Abdul Razak, Jami'nya Al-Thawri, Ibnu Uyainah dan seterusnya. Maka Al-Jami' diringkas oleh para ahli hadis dengan sebutan isinya Arif Syamid, kata. Arif Syamid. Ainnya akidah, alifnya ahkam, roknya riqaq, fa'nya fitan. Syamid, shinnya syama'il, alifnya adab, mimnya maghazi, taknya tafsir. Jadi diceritakan di situ 8 poin ini. Nah, Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Abu Isa Muhammad bin Sawra At-Tirmidzi yang wafat 279 Hijriah menulis sendiri, dipisahkan sendiri, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dilanjutkan oleh tokoh-tokoh berikutnya. Ada Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir abad ke-6 Hijriah yang wafat 510 Hijriah, diberi judul Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar, 2 jilid. Ibnu Katsir juga seorang mufassir, menulis juga
yang wafat 774 Hijriah, Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya sampai sekarang kita temukan ada tulisan Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum, dan lebih daripada itu yang disebutkan di sini adalah riwayat-riwayat yang dapat kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau disebutkan di mana kita bisa rujuk ke dalam kitab-kitab hadis. Maka salah satu tadi Maulid Diba dibaca, itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, itu seorang muhaddis besar yang wafat 855 Hijriah, satu masa dengan Al-Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri yang nulis Al-Burdah, Burdah yang wafat 840 Hijriah. Nah, apa yang disampaikan dari riwayat-riwayat itu dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan syama'il, sholawat, ya, yang sering kita baca, itu adalah karya-karya mereka yang luar biasa. Di antara mereka ada yang Allah berikan kelebihan. Contoh saja misalnya Al-Imam Al-Qayrawani. Imam Al-Qayrawani ini abad ke-10, sudah 960. Beliau seorang ulama besar, muhaddis, waliullah, berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku jadikan juga seperti aku dan berikan kelebihannya. Apa kelebihannya? Supaya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Jadi kalau tawasul langsung Rasulullah ada di depan dia. Ditulisnya apa sisi yang mau ditulis. Akhirnya dituliskan sebuah buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Was-Sholawat Az-Zakiyah. Ya, satu jilid besar. Nah, inilah ungkapan kita sebagai umatnya, siapapun dia, dengan keilmuannya, dengan bahasa yang dimilikinya, tidak bisa kita mengungkapkan keistimewaan, kelebihan, kebesaran yang dimiliki oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di dalam kitab tafsir dikatakan jama'allahu fika al-fadail wal karamat. Jadi terhimpun di situ berbagai kelebihan dan berbagai keistimewaan dan kemuliaan. Nah, maka dari itulah sering para penyair ketika membacakan qasidah sering mengungkapkan isi hatinya, madza aqulu biwasfihi wa madihihi wasanahu dauman bahirul isyraqi. Apa yang bisa aku ungkapkan untuk memujinya, menyebutkan sosoknya, sementara tidak dipuji juga. Beliau bagaikan matahari yang senantiasa terbit dan memberikan sinarnya kepada kita. Maka ungkapan-ungkapan begitu sering kita temukan. Maka seorang penyair pernah mengatakan, idzallahu asna ma huwa alaihi ahluhu alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah sudah muji, pujian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, terus pujian manusia, fama miqdaru ma tamdahul wara. Apa nilainya? Manusia memuji lagi dengan berapa ratus jilid, karena Allah sudah jelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi di dalam tafsirnya dikatakan wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jam wa khuluqin fadilin karim. Jadi Nabi kita itu
mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luar biasa. Maka Nabi dibangkitkan, ya kalau kita akan melihat sebelum beliau lahir, sebelum dibangkitkan, bagaimana kondisi bangsa Arab pada waktu itu, sesudah dilahirkan, setelah dibangkitkan, perjuangannya bagaimana, itu luar biasa. Ini mengingatkan kita dan membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sebutan dulu namanya jahiliyah. Jahiliyah itu sering diartikan lawan daripada pinter, bodoh. Apakah memang mereka bodoh? Tidak. Mereka penyair-penyair ulung dunia, pinter-pinter. Tapi bodohnya itu apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bodoh dalam penyembahan. Berhala disembah, dibuat sendiri, disembah sendiri, tergantung mau yang besar mau yang kecil. Iya, nanti kalau tradisi mereka itu berjalan, melakukan perjalanan perdagangan ke berbagai daerah, pamit dulu, pamit, aku mau jalan dulu, ya minta berkahnya, nanti kalau pulang bawa untung, lapor lagi. Ya, mereka sudah mulai berpikir, ya mulai berpikir. Ketika pulang dari perdagangan membawa dinar dan dirham, fonjen itu, ya fonjen diletakkan di depan berhala itu. Syukur, terima kasih, doa, doa biasanya supaya lebih khusyuk, matanya dimeremkan. Mulai ada yang berpikir, masa ini mau dikasih duit? Orang bergerak saja tidak bisa ngambilnya. Lebih baik saya yang ngambilnya. Dari bawah dia tangannya sedang dia merem, diambilnya. Begitu buka matanya, tidak ada lagi duit. Oh, kalau begitu senang duit juga ya. Nanti saya bawakan lagi duit yang lebih banyak. Ditunggunya. Ya, itu mulai merasakan bahwa apa yang mereka lakukan sebetulnya itu tidak sesuai dengan hati nurani, tapi yang mengarahkannya siapa? Itulah junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak mengenal Tuhan. Berhala di sekitar Ka'bah itu ada 360-an. Mau yang besar ada Al-Lata, Al-Uzza, Manata Salisa, ya silakan saja, semuanya ada. Tapi tidak mengenal siapa sebetulnya yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan kehidupan mereka. Nah, Nabi datang untuk meyakinkan itu. Tadinya tidak mengenal Tuhan, diperkenalkan. Tadinya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, diajarkan. Mana yang halal, mana yang haram, diberikan penjelasan. Ya, sampai mereka diceritakan tidak bisa membedakan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Mana yang diinginkannya harus terpenuhi. Kenapa? Karena Tuhannya mereka adalah hawa nafsu. Kalau tidak dipenuhi, ada wanita di jalan, dia perlu sama wanita itu, berarti pengumuman perang terjadi, saling bunuh di antara mereka, sampai ke sana. Maka benar apa yang disampaikan oleh seorang pujangga berkebangsaan Spanyol, namanya Antonico. Antonico mengungkapkan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ilal usuril wahsyiyatil qadimah. Kalau tidak karena Rasulullah, dipastikan manusia akan kembali kepada masa-masa lalu
dari masa-masa kebuasan dan kebiadabannya. Rupanya manusia, tapi budi pekerti dan akhlaknya lebih hebat, lebih buas dari binatang-binatang buas itu. Maka Nabi di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu milik siapa? Milik kita umat Islam. Iya, maka ayat lain, ayat 21 surah Al-Ahzab, laqad kana lakum. Lakum itu siapa? Kita. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi di sini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, limadza lam yaqulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin wa inna ma qala rahmatan lil alamin? Apa rahasianya? Rahasianya Syekh Muhammad Ali As-Sawuni di dalam Sofwatut Tafasir, di bawah itu diberi catatan itu. Ada beberapa catatan, ada beberapa hikmah. Disebutkan yang pertama, li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi datang membawa petunjuk. Petunjuknya apa? Al-Quranul Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, maka Al-Quran menjelaskan jati dirinya sebagai petunjuk itu dalam berbagai redaksi. Hudal lil muttaqin, hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-An-Nisa ayat 174 tu, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Diulangi lagi ayat 15-16 surah Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Lanjut lagi, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatun lil mu'minin inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan seterusnya. Ya, di dalam surah Hud juga disebutkan, wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Banyak sekali sebutan, itulah petunjuk yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis, innama ana rahmatun muhdah, ya, membawa petunjuk. Yang kedua, apa yang dibawa? Rasulullah diutus untuk apa? Untuk apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Untuk apa? Wan najata minasyaqawatil uzma. Kalau tidak karena Rasulullah, posisi kita di akhirat tidak jelas. Di mana kita pergi? Kemana kita akan pergi? Tidak jelas. Maka ini adalah rahmat dan ini adalah nikmat. Maka di dalam kitab-kitab tafsir kita temukan, faman qabila hadhihi ar-rahmah wa syakara hadhihi ni'mah najah, kata. Ya, dia akan selamat. Siapa yang menerima rahmat ini, mensyukuri nikmat ini, dia najah. Najah fid dunya wal akhirah. Di dunia jelas, di akhirat juga jelas. Yang ketiga dikatakan, wanalu ala yadaihil khairatil katsira fil akhirati wal ula. Nabi membawa sejumlah apa yang disebut dengan fadail,
kelebihan-kelebihan. Kita bekerjanya sedikit, pahalanya banyak. Kerjanya sedikit, balasannya luar biasa. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baca petunjuk tadi, Al-Quran dibaca. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Iya, membaca ada nilainya. Apa nilainya? Per huruf dihitung. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, wa innamal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun, likulli harfin hasanah, wal hasanah bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu huruf. Coba kita baca satu juz sehari, berapa hurufnya? Berapa banyak? Itu berkat siapa? Junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang tidak sempat untuk menunaikan ibadah haji berbondong-bondong umrah? Ya dihitung kita lebih dari 1 juta dari Indonesia ini melaksanakan umrah. Kenapa? Untuk mencari fadail tadi itu. Iya, 10 hari umrahnya, 5 hari dia di Mekah, 2 hari nanti di Madinah perjalanannya. Untuk mencari apa? Man shalla. Iya, dalam Masjidil Haram itu apa? Afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Wa man shalla fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwa. 1 kali salat pahalanya 100.000. Coba 5 hari 5 kali salat kalikan saja. Madinah arba'in lagi. Iya, 40 kali 1.000, 48.000. Oh, saya mau umroh. Umroh tidak harus pergi ke Mekah. Ketika di Madinah dia sudah dapat umroh. Kemana? Pergi ke Masjid Quba. Iya, ziarah Masjid Quba. Man tawadda'a min baitihi thumma shalla fi Masjid Quba rak'atain. Apa pahalanya? Kana lahu ajru umrah. Salat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya 1 kali umrah. Itu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Ya, belum yang lain-lainnya. Ya, belum yang lain-lainnya. Ya, inilah kelebihan yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Bukan berarti sudah umroh nanti pulang enggak sholat lagi, enggak begitu. Ya, ada yang memahami begitu itu. Ya, ini namanya keutamaan yang Allah berikan. Ya, kalau kita istilahkan bonus kita nanti kita akan terima nanti di akhirat kelak. Ya, luar biasa. Oh, saya enggak usah tawaf lah, duduk saja di Masjidil Haram menatap Ka'bah sudah dapat pahala. Apalagi ya tawaf kita. Ya, maka ada di antara habaib kita yang menghabiskan umurnya 8 tahun, 10 tahun setiap malam tidak pernah tidur di Mekah menatap Ka'bah Al-Musyarrafah. Akhirnya mendapatkan karamah. Ya, waliyun min auliya'illahi subhanahu wa ta'ala. Ya, karena menatap Ka'bah beda dengan menatap yang lain. Iya kan? Sekeras-keras hati manusia ketika melihat Ka'bah pasti dia akan luluh. Jenderal sekalipun. Ya, jenderalnya biasanya katanya keras-keras dia. Ibunya meninggal enggak nangis. Tapi di depan Ka'bah seperti anak kecil. Ya, saya tanya sama istrinya, "Bu, bapak begini bu, cengeng begini bu." Enggak, bapaknya meninggal enggak nangis dia, tegar aja. Loh kok sekarang nangis?
Itulah kehebatan Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, maka kita begitu melihat Ka'bah luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, dulu pernah saya hidup 8 tahun di Mekah, itu 8 tahun saya. Setiap hari saya di depan Ka'bah. Setiap hari bawa keluarga, bawa anak-anak, sholat di situ. Begitu lihat Ka'bah, kalau kita buka televisi, tidak kuat kita, kok nangis kita. Kenapa? Begitu daya tariknya, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebutkan lagi, wahadahum minad dhalalah. Nabi datang memberikan petunjuknya untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kemudian allamahum ba'dal jahalah, memberikan pencerahan, yang mengajari mereka setelah mereka berada dalam kebodohan. Sampai apa? Hattal kuffara rahimu bih. Orang kafir pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Apa rahmat yang mereka temukan? Haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya walam yasta'silhumul azab fil akhirah. Jadi Allah tundakan azab yang akan diturunkan kepada mereka di dunia. Ya, maka ada ayat dalam surah Al-Anfal itu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dulu enggak begitu. Ya, ayat 40 misalnya surah Al-Ankabut misalnya, fakullan akhadna bidzambi. Semua kata Allah, akhadna, ahlakna, azabna bidzambi, dengan sebab dosanya. Apa jenis azab dan siksa yang Allah turunkan? Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna. Ada yang dikirim angin panas, dibalikkan dia masuk ke dalam bumi, ditenggelamkan dia. Tapi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya, itu. Jadi rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersifat universal. Tinggal bagaimana kita menjadikan rahmat itu bahagian daripada kehidupan kita. Maka itulah gunanya kita mendengarkan tadi sejarah, ya, siapa beliau, ya, apa yang lakukan beliau. Nah, inilah kita sekarang sedang krisis akhlak. Ya, di mana-mana kita temukan itu krisis akhlak, budi pekerti. Ya, sementara Nabi katakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dalam syair itu, wa huwallazi ursila linnasi rahmatan wa ata yatimmu makarimal akhlaqi. Ini yang hilang. Ya, ini yang hilang sekarang. Ya, kita tadi mendengarkan ayat, luar biasa ayatnya. Ya, tapi bagaimana realisasi ayat itu dalam kehidupan dengan menjadikan Nabi sebagai contoh dan tauladan buat kita. Ya, maka akhlaknya disebutkan syama'il, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Ya, disebutkan wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Cinta kepada anak yatim janda. Anak yatim ditinggalkan, janda yang diambil. Iya kan? Ada yang ngincer janda, dia anak yatimnya mana? Iya, enggak ada. Ya, dihilangkan. Maka disinilah perlu apa? Pengetahuan.
perlu pembekalan ilmu untuk kita mengetahui semua itu dan dijadikan pegangan supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Maka dalam kitab-kitab tafsir ketika menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, disebutkan apa? Wa bin khuluqihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal hilmu. Ilmu dulu, ilmu sabar. Ya, kenapa? Karena kalau ilmu kita kuasai, ya ibadah kita pasti benar. Siapa yang beribadah ilmunya ndak ada, Ibnu Ruslan katakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, ilmu yang diperlukan ini sangat-sangat luas sekali. Kenapa? Karena petunjuk yang dibawa tadi itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dengan ilmunya, As-Sunnah dengan ilmunya. Ketika kita belajar Al-Quran, bukan dikatakan belajar ilmu Al-Quran, tapi belajar ulumul Quran, belajar hadis, belajar ilmu hadis. Enggak, belajar ulumul hadis, usulul hadis, qawaidul hadis, mustalahul hadis. Menunjukkan bahwa ragam keilmuan yang harus kita pelajari begitu banyak. Jadi kalau kita bertanya berapa jumlahnya ilmu itu, Al-Quran itu berapa jumlahnya? Imam Az-Zarkashi katakan 47 cabang. Itu kira-kiranya saja. Ternyata ilmu itu terus berkembang. Ya, Imam Az-Zarkashi wafatnya 794 Hijriah. Begitu sampai kepada Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah dengan Al-Itqannya, beliau katakan ilmu itu tidak 47 lagi, sudah 80. Berarti ilmunya berkembang. Ilmu hadis juga begitu. Imam Al-Hakim An-Naisaburi yang kita kenal Sahibul Mustadrak yang wafat 405 Hijriah, beliau katakan ilmu hadis itu ada 52 cabang. Berkembang. Abu Nu'aim Al-Asfahani sampai dengan Khatib Al-Baghdadi, sampai dengan Ibnu Salah yang kita kenal dengan Imam Asy-Syahrazuri yang wafat 643 Hijriah. Kata beliau ilmu hadis tidak 52 lagi, sudah 65 cabang. Artinya ilmu itu terus sampai Imam As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, anwa'u ulumil hadisi katsiratun la tu'addu. Jenis ilmu hadis sudah begitu banyak, tidak terbilang lagi berapa banyaknya. Nah, ilmu-ilmu ini kan luas, iya kan? Ilmu ini luas. Kalau kita rujuk tadi bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran Imam Az-Zarkashi, begitu menyebutkan 47 tadi, dimulai dengan tafsir dan seterusnya, di penutup pendahuluannya beliau katakan apa? I'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu, bukan istiqsa'aha. Hu itu satu, lastafrara umrohu, umurnya akan habis. Satu, ya, satu belum selesai sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walam yuhkim amrahu. Kenapa? Fa inna sina'ata tawila wal umra qasir. Umur kita pendek. Ya, umat Nabi Muhammad ini umurnya berapa? Beda dengan umur umat terdahulu 200, 300, 400 tahun biasa. Ya, Nabi Allah Nuh berapa? 950 tahun. Ya, kita 20 tahun sudah lewat. 30 tahun jalannya sudah tidak lurus lagi, sudah miring-miring. Iya kan? Maka ketika Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in, 60, 70, maka berdiri salah seorang sahabat di sebelah sana.
fa kaifa bihaula'i ats-tsamanin ya Rasulullah, bagaimana dengan kami yang 80-an? Apa kata Nabi? Yarhamhullah, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa. Sebelah kiri berdiri lagi, fa kaifa bihaula'i tis'in ya Rasulullah, kami juga ada yang 90. Nabi jawab sama, yarhamhullah. Ya, kita sekarang sudah jarang nemukan orang tua-tua ya. Ya, jarang. 100 tahun jarang. Ya, mungkin 1001. Iya kan? Iya, apalagi di atas 100. Iya, di atas 100. Ini yang disebut dengan mu'ammarin gitu. Ya, kalau ulama itu mu'ammarin. Mu'ammarin itu standarnya paling tidak di atas dia 80. Ya, kita masih nemukan di Jakarta banyak masih kan dulu. Ya, saya di kampung saya di Ciputat itu ada namanya Haji Daiman, engkong. Ya, Haji Daiman. Ada yang usil Daiman abadan katanya. Sudah Daiman tambahin lagi lah abadan. Ya Allah yarham. Ini cinta dengan majelis ilmu. Jadi setiap minggu pasti dia hadir majelis kuitang dari sejak muda. Ya, dan usianya ketika meninggal itu 128. Istrinya 117. 117. Iya. Iya, luar biasa itu. Dan masih ketika umur segitu itu ke masjid. Masjid, dia kan punya Masjid Ar-Riyadh itu. Yang dulu 1 lantai itu saya bangunkan, tidak cukup, bangunkan 2 lantai. Dia yang buka ngaji, kaset ngaji. Nanti sudah waktunya azan subuh, belum datang muazzinnya, dia juga yang azin. Imamnya terlambat, dia juga jadi imam. Iya. Karena rumahnya tepat tempat persembunyian para habaib dan kiai. Kalau dikejar oleh Belanda dulu, kaburnya ke sana. Jadi ranjangnya disiapkan tuh, yang bisa bersembunyi. Nanti Belanda rombongan ngejar, nih kiai ke sini tadi, habib ke sini. Karena dia jawara, keluar pakai kain, pakai sabuk hijau Muhyiddin, Haji Muhyiddin itu, pakai kopiah putih, goloknya di sini. Ya, kita mulai keluarlah bahasa Ciputatnya itu. Ya, Betawinya keluar. Lu mau hampir ke sini, ini rumah gue. Lu melangkah 1 langkah, leher lu gue tebas tuh. Nggak ada yang berani. Ya, jawara dia. Jawara. Ya, itu jarang kita sudah temukan itu. Habis subuh keliling masjid, nanti masuk gang tempat saya tinggal itu. Rumah semua digedorin. Jadi kalau terkunci klotok sampai ke tempat saya. 5:30 itu sudah nyampe di rumah. Totok-lotok kita di depan situ. Iya, buka. Kong, ayo Kong. Ya udah ya, Ustaz sehat ya. Bahasa Ciputat kan, ya, itu kan. Iya, itu. Digiringin sama cucunya, kadang-kadang cicitnya. Ya cucu cicit kalau kumpul 400 orang. Jadi kalau ada acara tidak perlu ngundang orang lah. Cukup keluarga. Ya, tidak perlu. Iya. Dan sehat. Ya, terakhir itu diajak sama salah satu cucunya itu ronsen. Pergi ke mana? Rumah sakit Pertamina Pusat yang di Majestic. Iya, lab. Semua diperiksa. Ternyata ada penyakitnya sama sekali. Ya, luar biasa itu. Ya, luar biasa. Meninggal ya karena sudah usia, ya sudah tua, sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Begitu juga di mana, di Bali, Belfaqih itu berapa? 130. Ya, 130 tahun.
Saya ketemu di mana-mana, di Aceh, tua-tua itu. Tapi yang cinta majelis ilmu, dia suka tahajud, tidak pernah tinggal tahajud, itu pasti badannya sehat, umurnya juga panjang. Ya, ada orang kadang-kadang kalau tahajud kan ngurangi waktu tidur. Ya, dokter katakan 1 jam waktu malam kita tidak tidur, 6 jam siang hari belum tergantikan 1 jam itu. Ini menurut ilmu pertiduran. Tapi dalam kenyataannya kan tidak begitu. Orang sehat-sehat. Ya, saya di Lusumawe itu, di PT Arun. Dulu saya setiap bulan ke sana 3 hari untuk menjaga GAM ini, ya GAM. Nah di PT Arun itu punya masjid namanya Istiqomah. Jadi kalau saya datang nanti Jumat pagi, khutbah di situ, malam terus keliling ke Monasa. Nanti Minggu pagi baru pulang. Saya lihat, nih feeling saya, ada seorang ibu di pojok itu, ini manusia luar biasa saya kira. Saya samperin habis kita ceramah subuh itu, saya, Bu, boleh saya berkenalan? Oh, ahlan wa sahlan Ustadz, kata. Gagah banget nih manusia satu ini. Saya tanya, umur ibu berapa? Malulah saya Ustadz, katanya. Ustadz berapa? Waktu itu masih 40-an umur saya. Iya, umur saya baru 91 Ustadz, kata. 91? Iya. Tanya anaknya berapa ibu? Ustadz berapa? Saya 6. Saya 21 Ustadz, katanya. Kebetulan yang ngawal saya Abu Daud namanya, besar gede, itu yang di belakang Ustadz itu, yang sama Ustadz tuh, itu anak saya nomor 17 itu. Saya tanya Abu Daud, Ustadz betul? Iya betul Ustadz. Saya tanya apa rahasianya? Dia bilang saya tidak pernah tinggal tahajud, diajari oleh orang tua saya. Jam 2.30, jam 3 sudah bangun. Terus sampai subuh, iya sampai subuh. Terus habis subuh ibu tidur. Oh enggak Ustadz, saya habis subuh, saya orang pasar. Dia punya kios di pasar itu, saya terus itu. Dia enggak tidur saya. Tapi sehat terus, alhamdulillah Ustadz sehat, kata. Berkat tahajud. Ya kita malas tahajud. Iya. Ya kalau kita lihat cerita-cerita ulama-ulama kita itu kan, kalau sudah bangun enggak tidur lagi. Iya. Kalau kita tidur terus. Baru 2 rakaat sudah ngantuk miring-miring dia kan. Ya, bagaimana dengan yang dulu-dulu itu? Iya kan? Maka disinilah akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Tadi itu wa min khuluqi al-ilm wal hilm. Yang keduanya syiddatul haya, pemalu. Kalau kita, bukan saya yang ngomong ya. Kalau kita enggak tahu malu, enggak punya malu, ya, enggak punya malu. Diceritakan duduk sama-sama aja dengan Sayyidina Utsman, ya itu. Biasa kita duduk kan kadang-kadang kan kainnya kan terbuka sedikit, auratnya kan kelihatan. Rasulullah lengos, padahal sama-sama laki-laki, gini gitu. Ya kata Sayyidina, karena huyiyun katanya, ya sangat-sangat pemalu. Apalagi kasratul ibadati was-sakha, ibadahnya luar biasa. Sakha, pemurah. Ya disampaikan ajwadu minar rihil mursalah. Ya kita masuk dalam kelompok itu. Banyak yang masuk dalam kelompok minal pelitiin. Pelit. Ya, kemudian apa? Asyukur was sabar. Syukur. Nabi ungkapkan syukurnya itu juga dengan
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada satu malam Rasulullah itu nangis, terseduh-seduh nangisnya sambil berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan aku dalam kelompok yang sedikit. Sahabat, kenapa Rasulullah nangis? Okelah, salah satu kita tanya. Ditanya, mayubki ya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis begini ini? Apakah karena ini, karena itu? Siapa kata Rasulullah, semuanya tidak. Aku teringat dengan firman Allah dalam surah Saba, menceritakan keluarganya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud kan luar biasa, seorang nabi dan rasul, konglomerat, raja, ya, diberi mukjizat yang luar biasa. Tapi keluarganya banyak yang tidak tahu syukur. Masa dipesankan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyah syakur. Aku teringat dengan itu, kata. Ya, maka syukur itu mengungkap ada nikmat yang diterimanya, diungkapnya. Kalau kufur akhirnya menutup-nutupi, ada nikmat tapi ditutup-tutupi. Iya kan? Syukur. Nah, maka kita dianjurkan syukur. Malam yashkurin nas katana lam yashkurillah. Iya kan? Allah sendiri syakur, syakir. Ya, nah, terus terima kasihnya kepada siapa? Inilah ilmu. Allah ngajari, saya yang memberi nikmat, sifat saya syukur, syakur. Ngajari kalian yang menerima nikmat dari aku seharusnya bersyukur. Nah, salah satu syukurnya ini sekarang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi kita ini kan mensyukuri, ya, mensyukuri. Jadi tidak ada mazhab ulama yang mengatakan mensyukuri nikmat dalam bentuk begini ini tidak baik. Dikatakan tidak pernah ada zaman Nabi, iya bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Ya, jangan main pukul semuanya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Betul, itu sabda Nabi. Tapi di situ ada takwilnya. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Ya, nah di sini kita tidak ketemu kadang-kadang dengan teman-teman kita di sebelah itu. Iya kan? Iya, main potong semuanya. Disinilah perlu ilmu pengetahuan. Ya, kemudian disebutkan lagi di antara akhlaknya Rasul apa itu? At-tawadhu, az-zuhdu wat-tawadhu. Ya, sifat zuhudnya, tawadhu Rasulullah, rendah diri. Berarti tidak takabur. Iya kan? Tidak takabur. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Tidak pernah sombong. Ya, kita sekarang kita temukan teman-teman kita baru baca satu buku, bawa satu buku kemana-mana, masuk mushola, ke masjid. Enak bukunya, buku cetakan betul, fotokopi lagi. Dapatnya dari mana? Terminal. Ya, ini yang kita harus kita jaga ini. Ya, banyak mereka ini, ya, yang begitu-begitu itu. Bawa fotokopi, jalannya sudah miring-miring. Iya, yang ikut kita selamat. Yang tidak mau ikut, nah ya, karena buku yang fotokopi tadi itu. Padahal ilmu itu luas sekali tadi itu. Ya, Al-Quran mau buku yang berapa jilid ada, hadis mau berapa jilid juga ada, ya, mau yang besar mau yang kecil, ya, itu luar biasa. Jadi ada az-zuhdu at-tawadhu. Ya, nah, kemudian ada lagi sifat Nabi itu apa? Husnul mu'asyarah wal adab. Dalam pergaulan dia tunjukkan. Ya, di samping tadi itu wa kana bil mu'minina rahimah. Ya, maka ada sifatnya asy-syafaqah war rahmah.
kasih sayang. Ini yang namanya hurumatil muslimin, ya, kehormatan kita. Jaga ukhuwahnya, jaga ininya, ciptakan kasih sayang di antara sesama. Ya, di samping Rasulullah itu maha pemaaf dia. Ya, pemaaf, tidak pernah dendam. Ya, kita Ibnu Abdul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad itu menceritakan ketika di Madinah itu ada wanita Yahudiyah sudah tua, bencinya kepada Rasulullah itu luar biasa. Rumahnya kan tinggi itu. Setiap Rasulullah lewat, sengaja dia keluarkan kepalanya untuk apa? Meludahi Rasulullah. Bersihkan sama Rasulullah. Sahabat yang ada di belakang bersama Rasul, ya Rasulullah biar aku naik ke atas. Sudah tua begitu, tidak perlu bawa alat-alat apa, pencet telinganya, apa giginya mati dia. Kata Rasulullah, jangan. Besok pagi mau keluar, sahabat katakan, Rasulullah kita lewat sini saja, jangan lewat jalan yang di sini, nanti diludahin lagi. Tidak apa-apa. Coba. Tapi begitu wanita itu tidak meludahi, 2 hari 3 hari Rasulullah perintahkan cari wanita itu. Di mana dia sekarang? Ternyata sakit. Kalau bahasa kita Betawi, kewalat. Masa Rasulullah diludahi? Kewalat dia. Iya. Kata Rasulullah, cari tahu dia suka makan apa, kulinernya apa. Ternyata suka syurbah. Ya, orang Arab kan saking syurbah ya. Bubur dikasih daging itu. Rasulullah pulang, panggil istrinya Sayyidah Aisyah. Buatkan syurbah. Untuk siapa? Untuk wanita yang setiap hari meludahimu itu. Iya katanya. Buatkan sajalah. Buat, dikemaslah dia dalam satu tempat. Ajak sama sahabat-sahabatnya, ayo kita tengok wanita tadi itu, wanita tua itu. Begitu Rasulullah nongol ya di lantai atas itu, langsung dia mau kabur dari tempat tidurnya. Takut. Ya, yang aku ludahi setiap hari mungkin bawa pedang dia, mau apa gitu. Kata Rasulullah, tunggu, jangan kemana-mana. Aku datang tidak akan mencelakakanmu, tidak akan menyakitimu. Aku datang itu mencari tahu kemana engkau yang setiap hari meludahi aku, 2-3 hari kok tidak ada. Ternyata sakit. Nah kami datang menengok kamu sakit ini dan mendoakan semoga cepat sembuh dan kembali melaksanakan tugas sucimu. Ini sekedar oleh-oleh, ini makanan yang engkau senangi. Mau apa dia? Terima kasih, minta maaf. Tidak bisa ngomong apa-apa. Itulah dakwahnya Rasulullah dengan akhlaknya. Langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Kita kenal juga ceritanya siapa? Suraqah. Iya, kalau ustadz kita bilang bukan Suraqah, serakah katanya. Karena dijanjikan berapa? Dapat 100 ekor onta kalau bisa menangkap Nabi, ya hidup atau mati 100 ekor. Pulang dia asah pedangnya. Berapa hari pedangnya diasah, kudanya terlatih. Ya Nabi ternyata sudah keluar dari Mekah, ya dari Jabal Sur itu sudah keluar. Nah Nabi ini kan punya kelebihannya apa? Kelebihannya melihat bukan dari depan saja, dari belakang pun bisa melihat. Ya, itu sering kita mendengar qasidah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ru'yatan haqiqiyah. Ya, Sayyid Ahmad Al-Badawi. Marbu'al qamati abyadal laun jamila surah fasihal kalam. Yajri al-husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihi al-falakiyah. Satu lagi apa? Wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Jadi di belakang bisa dilihatnya, kita lihat depan saja, belakang tidak tahu. Rasulullah tahu Suraqah ini untuk membunuh dia, pedangnya sudah terhunus, ya tapi Allah jadikan takdirkan kudanya terpeleset jatuh
dia terlempar di depan Nabi, pedangnya juga terlempar di depan Nabi. Nabi tahu ini orang yang akan membunuh dia. Kalau kita tidak panjang-panjang, pedangnya ada di situ, ambil, selesai. Sudah diasah lagi berapa hari. Iya, tapi Nabi tidak lakukan itu. Kenapa? Nabi terus pesan, ya anak muda, katanya, kalau naik kuda itu hati-hati. Jangan begini caranya, sakit. Ya, ditolonginya, diangkatnya. Pedangnya diserahkan, nih lanjutkan perjalananmu. Mau apa dia? Terima kasih, minta maaf. Tidak bisa ngomong. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah, ikut ke Madinah bersama Nabi. Yang di Mekah nungguin, mana ini Suraqah? Ya, itu dakwahnya Nabi. Jadi dakwahnya dengan rahmah, syafaqah. Ya, kalau kita dakwahnya dengan kekerasan, caci maki orang, ya. Sebetulnya tidak perlu ada ini. Iya, nama saya kan Akil. Akil itu apa artinya? Banyak akalnya. Iya, saya sudah begitu datang surat dari sana sudah ngerti saya. Iya, orang Arab katakan al-aqil yakfihil isyarah. Yang banyak akal cukup dengan isyarat. Sudah ada surat, sudah ngerti saya itu. Waktunya. Jadi tidak perlu dikasih surat-surat cinta seperti. Iya. Jadi kita tidak akan ada kata selesai menceritakan sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita didengarkan tadi sebahagian saja dari perjalanan hidupnya. Tadi protokol sudah mengatakan mudah-mudahan ada keberkahannya. Tapi buktikan cinta kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Perintahnya ditegakkan, larangannya ditinggalkan. Kemudian ciri orang cinta selalu menyebut nama. Ya, dulu waktu kita cinta-cinta dulu selalu nyebut-nyebut nama kan. Nah, Rasulullah lebih daripada itu. Artinya kita harus selalu membaca sholawat. Sholawat tidak cukup hanya ada di dalam sholat, tapi sholawat ya kita lakukanlah 1000, 5000, 10.000. Ya, dari ngomongin orang lebih baik baca sholawat. Ya, tidak usah diributkan perlu pakai tasbih atau tidak, nanti ribut lagi kita. Ya, tasbih nanti bid'ah lagi kan. Ya, sekarang sudah ada yang kecil ya, ditempelkan di sini saja, mau berapa ya bisa kita lakukan. Ya, kita jadikan beliau itu sebagai contoh. Ya, dan jangan lupa sebelum kita tidur kirim Fatihah dulu buat beliau, karena beliau bagi kita adalah segala-galanya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mau berlanjut tadi sampai jam 9, jam 8. Iya, yang namanya punya mobil tapi bukan yang nyupir kan. Jadi tergantung supirnya. Supirnya berhenti, ya kita juga harus berhenti. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf saya duduknya di atas kursi, ya, karena tangan saya kemarin terjatuh ketika musim haji habis ziarah wada itu mau wudhu kepreset, jadi terjatuh begitu. Ya, sekarang sudah dirapikan lah. Ya, ada yang terpleset jadi tulangnya ke ini katanya, terkulir ya, terkulir. Jadi saya konsultasikan, tapi alhamdulillah saya bersyukur berkat Al-Quran mungkin ya. Malam Sabtu saya kena itu, saya pulangnya pagi Sabtu via Doha, Qatar, sebelum jadi penyerbuan itu. Ya, jalannya harus jauh, pindah gate-nya. Baru diurusi itu setibanya di Indonesia Minggu pagi. Minggu siang saya baru ke rumah sakit. 1 hari 1 malam lebih. Ya, hanya dikasih obat anti nyeri saja. Ya, tapi itulah saya rasakan
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sepanjang jalan selama di mana di pesawat, Al-Qur'an lah yang selalu saya baca, saya ingatkan sampai terakhir ya. Sampai di sini dokter bilang, ini ada sesuatu ini Ustadz, katanya. Di RSPAD itu dokternya tentara-tentara semua. Ya, tentara semua. Manggil saya Abah. Kok Abah hebat, Bah, katanya. Saya bilang bukan saya yang hebat, Al-Qur'an yang hebat. Ya, karena kalau dengan Al-Qur'an wallahu alam. Mungkin tangannya sudah bagaimana, wallahu alam. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.